Sungguh ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan. Tuhan berjanji buat saya sekarang sudah jadi. Wish. Tuhan, biar sekarang saya mati dengan tenang. Baik. Karena sapu hati su senang. Karena dengan sapu mata sendiri saya lihat, dia yang muka selamat yang datang dari Bapa. Tuhan sendiri yang suka siap dia untuk semua bangsa. Dia seperti terang yang kasih tunjuk jalan untuk bangsa-bangsa lain. Terang itu yang bawa hormat bagi Tuhan umat Israel. Bahwa Tuhan hadir bawa harapan yang baru ketika tidak ada harapan dari tempat lain untuk kita. Jadi kadang kita mungkin mau berharap dari kita orang tua mungkin, atau kita mau harap dari orang dalam kah, atau mau harap dari barang lain atau apa. Tapi harapan yang baru itu datang dari Tuhan ketika kita tidak punya atau tidak mau berharap kepada yang lain. Hai, ketemu lagi di Ketong Pepondok Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Masih bersama dengan saya Jerry Fakdawer, saya Uniken Diken, Kakak Ike. Yes. Hari ini kita akan ada pembahasan masih seputar Natal, seputar kelahiran Kristus. Hari ini kita punya tema harapan baru dirasakan semua orang. Kita akan ada tanya jawab, akan ada sharing-sharing juga. Kak Ike, ada harapan untuk tahun depan? Ada sih. Sabar dulu, tahan dulu. Nanti kita akan kupas lebih banyak tentang harapan-harapan di sesi-sesi berikutnya. Saya kira di tahun depan. Jangan dong, kelamaan. Tetap di Ketong punya Pondok Podcast. Nah, Kak Ike, luar biasa sekali kita punya renungan kali ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 38. Di sini kita akan melihat Yesus sebagai pribadi yang dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Bagaimana pribadi Allah ini yang mau datang ke manusia, dia bukan hanya lahir sebagai mungkin orang yang raja atau tinggi, atau dia bukan turun dari langit mengambang-mengambang di awan, manusia bertobat. Dia tidak seperti itu. Tapi dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia juga mengambil tempat atau kondisi atau keluarga yang memang cukup memprihatinkan sebenarnya. Kita bisa lihat sama-sama di ayat-ayat ini. Nanti saya akan bahas sebagian, Kakak Ike juga akan bahas sebagian. Kita akan melihat bahwa Yesus masuk ke dalam satu keluarga, bukan hanya satu keluarga saja Kak Ike, tapi juga keseluruhan budaya dan juga tradisi dari keluarganya, yaitu suku atau tradisi bangsa Yahudi. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang terjadi kepada bayi Yesus. Di hari yang ke-8 dia disunat, kemudian dia dibawa ke Bait Allah, terus kemudian ibunya Bunda Maria juga mengalami semacam kayak upacara pembersihan itu setelah 40 hari melahirkan. Nah, di sini kita bisa lihat ini seperti simbol-simbol begitu ya. Ada semacam lambang. Sebenarnya kalau kita sudah pernah baca Perjanjian Lama, ini seperti mengajak kita kembali untuk lihat kembali, ingat kembali apa yang sudah pernah terjadi. Nah, seperti kenapa 40 hari Yesus itu diserahkan di Bait Allah, Yesus itu dibawa ke Bait Allah, kemudian ada persembahan yang harus dibayarkan oleh Yusuf dan Maria, ada sesuatu yang harus dipersembahkan oleh Yusuf dan Maria. Ini mengingatkan kembali ke cerita Kak Ike, kita ingat di Perjanjian Lama, orang Israel waktu pas masih di Mesir, waktu Tuhan kasih 10 tulah, tulah yang terakhir adalah Tuhan bilang Tuhan akan membinasakan atau membunuh semua anak-anak sulung yang ada di Mesir, dari anak sulungnya Firaun sampai anak sulung ternak, hewan-hewan. Nah, yang bisa selamat itu hanya keluarga atau rumah yang di pintunya, di pintunya itu ada darah anak domba, dan semua anak sulung yang ada dalam rumah itu akan diselamatkan. Jadi kita bisa lihat itu seperti kejadiannya, seperti mengingat kembali apa yang sudah pernah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kemudian kenapa 40 hari setelah Maria melahirkan, Maria mengalami ada upacara pembersihan juga. Itu seperti kalau kita lihat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka harus berjalan selama 40 tahun.
baru mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan juga kalau kita lihat Kak Ike dan teman-teman, nama Yesus atau kalau kita lihat di bahasa aslinya Yeshua itu adalah nama yang sudah diberikan sebelum Maria hamil. Oke? Sebelum Maria hamil, sebelum Maria hamil dan waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria, malaikat Gabriel sudah kasih tahu sama Maria, ketika anak ini lahir, kau akan melahirkan anak laki-laki, kau akan kasih nama dia Yesus, atau dalam bahasa Ibrani-nya Yeshua, yang sebenarnya terambil dari apa lagi di Perjanjian Lama? Yosua. Jadi nama Yeshua dengan nama Yosua itu dia masih baku-baku mirip begitu, yang artinya Tuhan penyelamat, Tuhan yang selamatkan Sa. Nah, kita lihat di sejarah juga Panglima Yosua ini dia yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi mungkin Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi Yosua yang bawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi seperti juga yang dibilang oleh malaikat, kau akan kasih nama anak ini Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Seperti itu. Dan kemudian ada persembahan juga yang harus diberikan oleh Maria di Bait Allah untuk menandakan bahwa dia sudah tahir. Kalau dari kalangan orang yang ekonominya mampu, itu mereka mempersembahkan 2 ekor domba. 2 ekor domba? Sepasang atau bagaimana? Nggak tahu ya, mungkin. Saya coba tanya dulu gimana. Ada palungan di sini. Jadi mereka entah itu sepasang, pokoknya 2 ekor. 2 ekor ya. Nah, kalau mereka dari golongan yang kurang mampu, dari bahkan bisa dibilang orang miskin, itu persembahannya hanya 2 ekor burung. 2 ekor burung untuk ukur. Kita bisa lihat di sini seberapa besar ataupun kecil persembahan itu Tuhan terima, karena yang Tuhan lihat bukan besar kecilnya, bukan nominalnya, tapi posisi hati kita waktu kita memberikan dan kita mempersembahkan. Dan kita bisa lihat di sini bahwa apa yang dipersembahkan oleh Yusuf dan Maria dan Yesus yang masih kecil itu, mereka ini sebenarnya keluarga tidak mampu kayak gitu. Jadi mungkin waktu itu yang dong persembahkan bukan 2 ekor domba, 2 ekor domba. Memang bukan 2 ekor domba, 2 ekor tapi burung. 2 ekor burung itu. 2 ekor burung. Nah, kalau zaman itu ada kelurahan begitu ya, mungkin Yusuf bisa urus ini surat keterangan tidak mampu. Jadi mereka minta maaf Bapak, kami tidak bisa bawa domba, kami bawa 2 ekor burung ini saja persembahan. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ada kabar baiknya adalah bahwa ketika kita rasa secara finansial mungkin saya ini miskin atau saya ini tidak punya uang sebanyak orang lain gitu. Ingat Yesus juga pernah ada di posisi itu. Yesus juga pernah hidup sebagai orang susah. Yang tidak mampu. Ya, teman-teman saya di Jakarta mungkin difficult people, orang susah. Nah, jadi Yesus itu juga orang miskin gitu. Dia lahir dalam keluarga yang miskin. Dan kadang-kadang kita sebagai manusia mungkin waktu kita alami kesulitan, kita mau coba protes kepada Tuhan dan kita bilang, kenapa saya hidup begini Tuhan? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Tuhan tidak mengerti saya punya posisi. Tidak, teman-teman percayalah. Tuhan harus mengerti. Tuhan sudah pernah ada di kau punya posisi dan Tuhan mengerti sekali kau punya perasaan atau kau punya situasi. Nah, ada 3 upacara ini, yaitu upacara pemberian nama Yesus, kemudian upacara penyerahan dan juga pemberian persembahan. Ini memberikan menguatkan sebuah konsep pengertian ke kita bahwa anak-anak itu bukan miliknya orang tua. Nah, bukan miliknya kita misalnya, maksudnya bukan kami belum berkeluarga. Jadi anak-anak itu bukan milik orang tua. Anak-anak itu adalah miliknya Tuhan yang dititipkan, dipercayakan kepada orang tua untuk dididik atau dibina selama beberapa tahun. Untuk seterusnya anak itu jadi miliknya Tuhan sebenarnya. Tuhan tuh seperti sutradara gitu. Bagaimana dia mau atur. Jadi ada misalnya satu keluarga nih Kak Ika. Satu keluarga itu semuanya dokter misalnya. Terus salah satu anak bilang, enggak, saya mau jadi seniman. Wah, nggak bisa dong, ini kita keluarga dokter, nggak boleh nanti ini kita harus meneruskan dari kau punya tete, kau punya bapak, ini sekarang kau juga harus dokter. Oh, nggak mau, saya mau seniman. Nah, mungkin itu yang kita bisa lihat juga bahwa Tuhan punya rencana spesifik untuk kita masing-masing. Kita nggak bisa pukul rata gitu. Orang Papua nih berarti semuanya, misalnya orang Papua nih berarti semuanya seniman atau semuanya pemain bola gitu, atau semuanya olahragawan gitu, nggak bisa PNS, juga. Atau kalau semua PNS terus siapa yang buat taksi? Ya, PNS tuh. Oh, itu PNS, di PNS kan ya misalnya. Nah, jadi maksudnya
masing-masing kita tuh Tuhan punya rancangan yang spesifik. Iya. Tuhan punya rancangan yang tidak sama masing-masing satu orang dengan yang lain. Tuhan tuh pribadi yang kreatif. Jadi dia tidak sekedar aduh pakai yang ini sudah pakai data-data yang lama untuk orang yang baru ini, tidak seperti itu. Jadi dan ya itu ya kita bisa belajar dua hal tentang anak, bahwa anak itu titipan dari Tuhan untuk orang tua itu bisa membina dan mengasuh, dan kemudian juga ya hanya dipinjamkan atau hanya dititipkan pada orang tua beberapa tahun saja. Berarti hidup ini sebenarnya Tuhan cuma kasih pinjam saja. Betul. Kaike, ada bagian berikutnya dari kita punya pembahasan. Baik. Jadi ini bagian kedua tentang jangan stop merindukan hadirat Tuhan dan suara Tuhan. Tapi di sini dia mau kasih tunjuk tentang Simeon. Ya. Jadi Simeon ini kan salah satu nabi yang pokoknya dia orang benar. Kalau teman-teman baca di pasal 2 ini ayat 21 sampai 38 itu udah kasih tunjuk tentang Simeon itu dia orang yang seperti bagaimana, dan dia orang yang baik dan selalu dipenuhi dengan Roh Kudus begitu. Dan satu hal yang Roh Kudus kasih tahu buat dia bahwa kau tidak akan mati sebelum kau ketemu dengan Sang Mesias itu. Orang yang dipilih itu yang akan membebaskan, menyelamatkan manusia dari dosa. Dan Simeon ini kalau dibandingkan dengan orang-orang Farisi yang lain, dia orang yang hampir dia punya hidup tuh dia selalu habiskan di Bait Allah begitu. Dan setiap hari yang dia lakukan adalah memuji, memuliakan Tuhan. Dan hidupnya dihabiskan di Bait Allah sambil tunggu orang yang menanti-nantikan. Orang satu nih yang pernah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Kalau teman-teman mungkin ingat ada cerita di bagian yang nubuatan Yesaya bahwa nanti satu orang itu akan datang dan melepaskan orang-orang yang terikat, yang sakit dan semua-semua. Dan saya pikir Simeon ini juga ada di situ dan lagi menunggu itu. Dan pas juga dia dikasih tahu bahwa kau tidak akan mati sebelum hal itu terjadi. Dan uniknya juga Kaika yang saya lihat, Yerusalem ini kan pusat agama. Betul, ya, dan ada banyak tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama yang punya jabatan-jabatan tinggi di Bait Allah. Tapi kenapa di Simeon yang Tuhan singkapkan dan Tuhan kasih taunya ke Simeon? Iya, ini sebenarnya maksudnya mau kasih tunjuk bahwa memang ada orang-orang pemimpin Yahudi yang orang-orang yang taat akan hukum Taurat ya. Tapi ya itu terserah Tuhan toh, maksudnya Tuhan mau pilih siapa untuk dia kasih tahu bahwa nanti. Dan juga mungkin hati ya. Betul. Karena Simeon punya hati tuh menanti-nantikan, sementara mungkin orang yang ada di jabatan ya mereka jalankan dong punya jabatan saja, dapat gaji, pulang kayak gitu. Jadi memang Tuhan di hati itu juga seperti tadi waktu di Maria dengan Yusuf kan tidak tergantung seberapa besar persembahannya mereka, tapi hatinya mereka. Jadi di sini Simeon juga seperti itu, Tuhan lihat hati, makanya Tuhan akan kasih tunjuk janji yang dia sudah bilang itu. Dan ya Simeon menikmati itu, dia lihat itu. Dan waktu itu kalau teman-teman tahu Simeon itu umurnya, dia punya umur sudah tidak muda, umur sudah tua sekali begitu. Dan di sini juga ada juga Hana. Tadi Simeon toh, sekarang juga ada Hana. Nah Hana ini juga sama, dia juga perempuan yang juga sudah tua, pernah menikah dan suaminya sudah meninggal, dan habiskan dia punya seumur hidup sisa hidup itu hanya di Bait Allah. Dan dia juga menantikan tentang berdoa, puasa berdoa juga, dan puasa. Dan waktu Maria dengan Yusuf datang bawa Yesus, dorong dua ini yang ada di situ dan memberkati. Wow, saya ingat ada kata-kata di bagian ayat berapa itu? Bilang? Sabar, saya baca yang versi Melayu Papua saja. Boleh, silakan. Oke. Keren pasti. Ayat sudah hilang. Oke, ada. Pasal 2 ayat 34 dan 35. Oke, semua orang dong pergi daftar dong pun nama-nama ke dong pu kota asal. Nah, terus Simeon ini kasih berkat sama dong, baru bilang sama anak itu pu Mama Maria begini. Dengar, Allah supili anak ini. Nanti lewat anak ini banyak orang Israel yang dapat hukum, juga banyak orang Israel yang dapat selamat. Dia ini seperti tanda dari Allah, tapi banyak orang yang tantang dia. Ini jadi supaya jelas apa yang ada dalam banyak orang kepikiran. Juga kau rasa sedih sekali dalam kupu hati, seperti tusuk dan parang yang tajam. Jadi tidak tahu Maria dia perasaan bagaimana, tapi itu kata-kata yang waktu Hana dengan Simeon. Kata-kata ini diberikan untuk Maria bahwa itu yang nanti akan terjadi. Waktu Yesus datang memang ada orang-orang yang nanti akan dihukum dan ada orang-orang yang akan dibebaskan. Dan Simeon seperti sudah
seperti sudah menubuatkan bahwa ini Yesus akan mati. Betul. Dan Maria sebagai seorang ibu, Maria akan lihat bagaimana Yesus dihukum dan Yesus harus tanggung itu semua dan Yesus. Jadi Yesus seperti dia lahir untuk mati begitu. Iya. Dia datang ke dunia ini untuk mati gitu. Jadi peristiwa Natal tidak bisa terlepas dari Paskah atau dari kematian Kristus. Kayak yang episode kemarin juga kita nggak ada bahas. Jadi Yesus datang itu memang dia lahir untuk dia mati begitu tujuannya. Jadi waktu lihat ini dia masih bayi pun dia sudah dibilang ini anak ini nanti matinya begini. Wah. Jadi memang waktu lihat proses Yesus lahir langsung dikasih tahu nanti dia perjalanan hidup seperti begini sampai nanti dia mati. Dan memang akan terjadi seperti begitu. Wow. Jadi ya itu yang kita bisa lihat garis besar. Nanti kita akan masuk ke dia punya pertanyaan. Tanya jawab. Di waktu yang berikut ini. Habis ini. Oke. Kak Ike. Kenapa Tony diam-diam? Oke. Baik. Pertanyaan nih, kita masuk ke sesi pertanyaan. Yes. Ya. Saya mulai duluan. Boleh. Pertanyaan dia bilang begini, pada waktu masih muda kita mungkin tidak terlalu berpikir tentang hari tua. Tapi kalau Kak Jerry bisa pilih tempat di mana Kak Jerry ingin habiskan masa pensiun itu di mana? Maksudnya umur 30 sudah pikir pensiun tuh. Tapi sebenarnya sejujurnya saya memang supikir tempat ini tuh sudah lama Kak Ike. Bahkan saya kayak berharap nanti mungkin di surga saya punya rumah kayak begini. Maksudnya kakak pensiun langsung di atas? Mungkin. Ini kan usianya Tuhan Yesus ini. Berarti sekarang lagi menikmati pensiun. Nah, saya punya bayangan tentang tempat yang saya habiskan mungkin sisa umur atau sisa usia saya itu ngeri ya, sabar. Itu tempatnya itu seperti kayak rumah atau cabin yang terbuat dari kayu. Yang dia itu ada di tengah hutan pinus. Di dalamnya itu sudah ada cerobong asap, sudah ada kayak. Jadi rumahnya tuh cuma kayak kecil aja. Gini, kakak pernah main PlayStation yang namanya Harvest Moon? Oh ya oke. Jadi Harvest Moon itu kayaknya saya punya inspirasi awal atau inspirasi satu-satunya yang kayak dia tuh berkebun gitu. Dia tuh kayak game-game berkebun. Tapi ini dulu tahun 2002, 2003. Jadi bukan kayak yang di game HP-HP sekarang bukan. Tapi jadi di rumahnya itu kecil aja, rumahnya kecil aja. Jadi cuma sepetak begitu. Kasur di tengah hutan ini. Di tengah hutan. Kasur langsung di sampingnya tuh kayak tempat tungku untuk masak, terus ada meja kecil, ada TV, ada itu segala macam. Jadi saya berpikir untuk mungkin masa pensiun seperti itu. Jadi jauh di tengah hutan pinus di cabin yang terbuat dari kayu seperti itu. Kakak Ike bagaimana kalau Kakak Ike? Kalau saya habiskan masa pensiun. Iya. Habiskan masa pensiun. Ini harus rencanakan dari sekarang, guys. Saya baca pertanyaan ini saya baru dapat tadi siang. Jadi saya baca langsung tiba-tiba, oh iya ya, saya belum pernah pikir nanti mau pensiun di mana. Tapi waktu coba pikir tentang pertanyaan ini yang muncul di kepala itu saya mau habiskan masa pensiun di saya punya tempat waktu saya dulu kecil. Yaitu sebut tempat kan terus saya itu masih di kabupaten di sini juga jadi. Oh, oke. Tapi adalah satu tempatnya tidak terlalu jauh dari sini ya. Tidak jauh, mungkin sekitar 40-30 menit lah dari sini ke arah barat sebelah sana. Oh. Jadi dulu saya punya orang tua tinggal di situ dan itu memang tempat yang jauh dari kota, jauh dari keramaian dari keramaian dan itu tempat sangat bagus sama introvert tenang. Sekali memang. Tadinya di hutan, nanti kita ketemu ya. Ketemu ya, beda dimensi tapi ketemu. Okay. Jadi maksudnya tinggal di tempat yang seperti itu dan mungkin yang bisa punya pikiran itu ada satu tempat tanah yang luas dan mungkin bisa berkebun dan menikmati hasil. Padahal ini saya tidak tahu berkebun. Ya sewa orang. Maksudnya ini kalau keluarga dan nonton pasti udah bilang ini tinggal di kota atau berkebun jadi. Tapi maksudnya itu yang ada di sapu pikiran. Betul. Kalau misalnya waktu itu saya ada uang ya sudah sewa orang kerja. Iya sewa orang kerja. Bikin sapu kebun begitu. Terus mungkin gadget mungkin tidak perlu. Nanti kalau mau pergi ya sudah. Berarti pakai merpati ya, merpati pos gitu. Kembali ke zaman kapan itu. Tapi itu sudah ada di sapu pikiran seperti begitu. Luar biasa. Kakak kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Betul. Ini kita kan lihat Yusuf dan Maria menyerahkan Yesus dalam upacara di Bait Allah. Nah, apa yang bisa kita pelajari tentang dong punya hati, dong punya pola hidup, dan dong punya kerinduan? Oke. Ini pertanyaan yang cukup dalam juga. Dalam, rumit.
Oke, tapi bicara tentang hati ini, kalau bicara hati, saya pikir setiap orang, maksudnya untuk Maria dengan Yusuf, dong pasti tahu sekali dong punya hati itu seperti bagaimana. Karena kalau lihat proses dari Maria dapat berita tentang Yesus lahir, terus Yusuf juga dapat informasi itu lewat mimpi, dan pasti secara manusia mungkin dong hati tidak tenang, maksudnya terima berita seperti begini, terus juga hidup di antara penduduk atau masyarakat yang punya adat istiadat yang kuat dengan aturan-aturan hukum Taurat yang dijalani, apalagi perempuan yang sudah menikah, sudah pernah dengan orang lain begitu, itu juga hal yang sebenarnya tabu untuk orang pada waktu itu. Dan sekarang waktu lihat ini saya pikir harus punya hati yang bilang hati yang besar ini, maksudnya seperti bagaimana ya, harus bisa terima begitu, punya hati yang rela untuk. Aduh, saya mau ambil jawaban itu kata itu padahal hati yang rela. Hati yang rela untuk berarti saya tidak usah ditanya lagi nanti. Ntar tanya. Okay. Jadi maksudnya hal bicara tentang dong hati ini dong, kalau saya ada di situ saya tidak tahu saya bisa serela dorang dua atau tidak. Tapi dong rela untuk jadi bagian dari perjalanan, dan dorang itu hanya bagian peran kecil saja dari Yesus. Satu cerita besar ini. Besar sekali, betul. Dan dorang ini hanya Tuhan pakai dorang untuk kok ada di sini. Maria yang dari pertama dengar sampai nanti Yesus mati, dia akan orang akan yang akan lihat itu, dan hal tidak tahu dia punya perasaan bagaimana. Itu mungkin Simeon bilang tadi ada seperti pedang, atau kalau bahasa Melayu Papua bilang parang yang tajam tusuk ke kopu hati. Jadi ya kesedihan yang sangat. Mungkin saya mau bilang hati yang rela. Hati yang rela ya. Iya, itu sudah. Kalau bicara rela tuh seperti bagaimana? Kalau kau belum merasa, mungkin kau tidak bisa bilang rela. Tapi Maria dia sudah rasa, dan pasti dia merasa itu tadi seperti parang yang tusuk, tikam, dan ya. Kakak mau tambah? Saya harus bilang rela aja. Tambah yang lain sih. Pola hidup dan kerinduan mungkin ya. Oke. Mereka punya kerinduan yang lebih dari. Jadi gini, dorang punya kerinduan pribadi pasti ada. Sebagai manusia, dorang punya kerinduan pribadi pasti ada. Entah mungkin ya. Mungkin Yusuf punya kerinduan sedikit mungkin bahwa ya mungkin Yesus bisa teruskan saya punya bisnis, atau mungkin mungkin toh dong punya kerinduan. Tapi dong punya kerinduan ini, dong sadar, dong punya hati yang cukup rela untuk dong tidak paksakan dong punya kerinduan di atas kerinduannya Allah. Allah punya kerinduan itu bukan hanya untuk satu keluarga kecil ini, tapi Allah punya kerinduan itu untuk seluruh bangsa-bangsa, untuk seluruh umat manusia, seluruh keturunan Adam. Bukan cuma sekelompok orang tertentu saja. Jadi dorang punya hati yang rela untuk menukarkan dong punya kerinduan pribadi dengan apa yang jadi kerinduannya Allah, yaitu Allah rindu semua anak-anaknya dari semua bangsa itu dikumpulkan lagi, dan bukan hanya sekelompok kecil orang gitu. Jadi mungkin itu yang bisa jadi saya punya jawaban kayak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut, tapi nanti setelah yang berikut ini. Oke, Kakak. Pertanyaan yang berikut. Silakan. Dia bilang begini, kenapa bertemu dengan Yesus itu pengalaman yang luar biasa bagi Simeon? Tadi kita sudah sempat ini ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri di Lukas 21 Lukas 2 ayat 21 sampai 38 itu teman-teman bisa baca sendiri. Tapi khususnya di bagian 25 di ayat 25 dan 26 25 sampai 34 bahkan 35 itu ada bagian tentang Simeon di situ. Nah, Simeon ini kenapa perjumpaan Simeon dengan Yesus ini sangat spesial bagi Simeon, karena memang Simeon ini orang yang sangat takut akan Tuhan. Dia orang yang memang dia menantikan penghiburan bagi Israel. Dia orang yang benar dan saleh, dan Roh Kudus itu sudah nyatakan kepada dia. Jadi dia dinyatakan bukan oleh berita-berita atau bukan oleh surat kabar atau siapapun, tapi ini Roh Kudus bilang ke dia bahwa kau tidak akan mati sebelum kau lihat Mesias itu datang. Orang pribadi yang dipilih itu, yaitu Tuhan sendiri yang datang itu, kau tidak akan meninggal sebelum kau ketemu dia. Gitu. Jadi memang ini hal yang sangat spesial sekali. Dia bertemu dengan Mesias, dan dia juga mengalami penggenapan janji itu memang betul sebelum dia mati begitu. Dan yang cukup spesial, yang lebih spesialnya lagi adalah dia langsung. Yang tadi saya sempat ngomong sama Kak Ike bahwa Yerusalem ini pusat keagamaan sebenarnya. Ada banyak pemimpin-pemimpin agama yang tinggi-tinggi dan mungkin di pemerintahan juga, mungkin mereka karena masuk ke pemerintahan juga toh.
Tapi kenapa hal sespesial ini dinyatakan ke Simeon yang mungkin tidak punya pangkat apa-apa, mungkin tidak punya jabatan apa-apa begitu. Tapi dia di sini bilang dia adalah seorang yang benar dan saleh. Apakah itu berarti orang-orang keagamaan yang ada di pemerintahan atau ada di situ berarti tidak benar dan tidak saleh? Mungkin saja gitu. Karena cuma Tuhan yang tahu hati. Menurut saya seperti itu, Kak Ike. Kak Ike ada tambahan? Ya mungkin yang maksudnya yang saya bilang dia luar biasa, tambahan sedikit saja. Kalau di ayat 29 sampai 32 itu maksudnya ini mau kasih tunjuk dia ekspresi ya. Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Ada versi Melayu Papua sesuai dengan firman-Mu. Ada, sabar kata. Oke. Kayaknya harus baca yang itu. Iya, coba baca yang versi Melayu Papuanya boleh. Oke, sabar ya, ini agak sedikit lama. Dia harus buka-buka Simeon. dulu. Oke, ayat 29. Oke, dia bilang begini. Ini bagus sekali. Kalau bisa dengar itu, dia bilang begini. Sungguh ya Tuhan. Tuhan janji buat saya sekarang sejadi. Tuhan, biar sekarang saya mati dengan tenang. Karena sapu hati su senang. Karena dengan sapu mata sendiri saya lihat, dia yang muka selamat yang datang dari Bapa. Tuhan sendiri yang suka siap dia untuk semua bangsa. Dia seperti terang yang kasih tunjuk jalan untuk bangsa-bangsa lain. Terang itu yang bawa hormat bagi Tuhan umat Israel. Tapi suka yang bagian sungguh. Tuhan janji untuk saya sekarang sejadi. Wah, luar biasa Jadi sekali. itu luar biasa sekali bagaimana dia bertemu dengan Yesus waktu itu. Oke, kita lanjut. Kak, berkaitan dengan itu Kak yang barusan nih. Bagaimana perkataan Simeon itu tentang Yesus itu bisa jadi dasar pengharapan untuk masa depan? Ya, yang barusan Kakak baca ini. Oke, saya pikir ini maksudnya ini berkesan sekali. Karena memang waktu itu orang-orang Israel dan semua termasuk Simeon juga dong ada dalam masa-masa penantian yang cukup menjadi satu penderitaan mungkin selama itu dan berharap bahwa akan satu orang datang dan sekarang sudah datang dan Simeon sudah menunjukkan dia punya rasa sukacita itu dan dengan kedatangan Yesus itu akan membuat satu perubahan yang begitu besar di masa yang akan datang begitu. Jadi tadi dia punya pertanyaan bilang ini menjadi satu dasar pengharapan untuk masa depan. Memang Yesus datang untuk menggenapi itu janjian Tuhan sudah pernah kasih tahu lewat dia punya nabi-nabi, orang-orang siapapun yang dia pilih waktu itu dan Yesus datang supaya nanti dia mati kita semua bisa selamat begitu. Dan itu kalau Yesus tidak datang, kita tidak bisa selamat. Jadi mau bilang itu harapan yang sia-sia tidak bisa bilang itu karena memang itu yang akan terjadi dan tidak bisa bilang dengan kata-kata. Dan yang luar biasanya Yesus bangkit. Jadi betul, dia datang untuk mati terus dia bangkit. Dia bangkit ya. Wah, luar biasa sekali. Oke, pertanyaan yang ke berapa ini? Berikutnya. Oke, pokoknya berikutnya. Pernahkah ada orang tua yang menyatakan arahan yang positif untuk kakak Jerry atau meneguhkan sesuatu dalam kakak punya hidup? Bagaimana itu bisa menguatkan kakak punya hati? Oke. Jadi saya dulu pernah waktu saya masih mungkin baru lulus SMA itu ada ibadah begitu terus ada hamba Tuhan yang datang ke saya bilang Tuhan mau bawa kamu ke bangsa-bangsa begitu. Memang perkataannya seperti itu dan mungkin selama beberapa tahun pertama setelah saya terima perkataan itu yang saya pikir bangsa-bangsa ini mungkin Amerika atau Jepang, Jerman, Australia atau apa gitu. Tapi makin kesini dengan saya punya pelayanan yang sekarang saya bisa lihat bahwa suku-suku bangsa yang ada di Papua itu juga bangsa gitu. Jadi masing-masing suku. Pelayanan saya yang akhir-akhir ini tahun ini kayak spesial sekali banyak pintu yang dibukakan. Itu kayak ya pelayanan bangsa-bangsa ya itu gitu. Masuk ketemu dari satu suku yang mungkin punya bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan suku dan bahasa yang satu lagi, kemudian beda lagi. Jadi itu mungkin apa yang saya dengar sudah hampir 15 tahun yang lalu itu sudah lama sudah cukup lama itu sudah mulai jadi kenyataan sekarang gitu. Sudah mulai berbuahkan kenyataan. Kak Ike pernah alami seperti itu atau tidak? Iya, saya juga seperti pernah. Ada orang yang mungkin bernubuat begitu. Mungkin tidak kelihatan seperti nanti kau hidup berapa tahun kemudian akan jadi begini-begini, tapi menguatkannya lebih ke mungkin lupa waktu itu keadaan mungkin saya lagi tidak baik-baik saja dan ada satu orang tua datang dan dia bilang jangan takut, maksudnya selama ada Tuhan kau akan baik-baik saja, seperti begitu. Jadi bisa itu pas
Iya, jadi itu kayak langsung, oh iya ya, selama ada Tuhan saya akan baik-baik saja, walaupun saya lagi tidak baik-baik saja. Entah itu apapun situasinya, ke depan nanti seperti bagaimana saya punya hidup, tapi yang saya tahu pada saat itu mungkin salah. Kadang-kadang itu tidak diduga begitu. Jadi waktu kalimat itu datang, saya rasa saya lagi baik-baik saja. Tapi waktu kalimat itu keluar dan beberapa waktu kemudian memang saya rasa bahwa oke, Tuhan memang dia tahu nanti di waktu yang depan saya akan alami hal seperti begitu, dan kata-kata itu sudah diucapkan di luar itu jadi rema dan masuk dalam hati tinggal, dan itu memang benar-benar memberi penguatan gitu. Jadi ya itu seperti begitu. Nice. Oke. Kak Ike, pertanyaan berikutnya nih. Baik. Bagaimana waktu kita lihat Allah Bapa punya tujuan jelas bagi hidupnya Yesus, bisa yakinkan Kak Ike bahwa Tuhan juga punya tujuan yang jelas bagi Kak Ike punya hidup? Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Sangat bagus. Oke, jadi yang saya percaya ketong lahir di dunia ini bukan accident, maksudnya Bukan kebetulan bukan gitu. kecelakaan. Ya, betul. Yesus saja datang, dia punya tujuan jelas toh. Dia datang untuk dia mati dan dia akan hidup lagi kembali. Jadi ketong juga, saya, Kakak Jerry, kakak-kakak dorang di belakang layar, dan teman-teman yang nonton pasti punya tujuan hidup. Mungkin ketong kadang-kadang ketong yang belum tahu atau bagaimana. Mungkin masih bingung, masih belum tahu. Seperti begitu. Dan sabar tadi dia punya penjelasan itu. Lihat Bapak punya tujuan jelas bagi Yesus. Jadi saya pikir pasti saya juga punya tujuan. Tidak mungkin saya lahir di dunia ini hanya begini-begini saja. Gitu. Dan entah itu tujuan apa, yang jelas pasti untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ketong lihat kamu punya hidup setiap hari, ada di background keluarga, sekarang kamu punya apa status, mungkin pekerjaan apa, ada di lingkungan sekolah kah, di komsel kah, di masyarakat kah, semua yang ketong ada jalani sekarang, apapun itu, sampai yang terkecil sekalipun, itu ada punya tujuan yang Tuhan sudah taruh begitu. Bahkan kita punya talenta, kita punya hobi, bahkan kita punya kelemahan, itu waktu Tuhan ciptakan kita, itu tuh semua sudah diperhitungkan untuk ini ada satu tugas atau ada satu tujuan untuk orang ini yang memang spesifik hanya dia yang bisa kerjakan. Betul. Tidak bisa orang lain, orang yang mungkin punya pangkat lebih tinggi atau punya pengetahuan lebih tinggi. Ini hanya dia ini satu ini yang bisa kerjakan barang saja. Itu. Hanya dia saja yang bisa. Jadi memang kalau sekarang jadi giliran saya untuk jawab, saya bisa lihat bahwa Bapak memang punya tujuan yang jelas bagi kita masing-masing gitu. Dan kadang-kadang itu hanya kita yang tidak tahu sebenarnya kita punya tujuan apa. Dan saya pernah dengar ilustrasi seperti ini Kak Ike. Kalau kita nggak ada baru beli gadget gitu, ada terima gadget. Biasanya datang dengan gadget itu di dalamnya ada buku petunjuk, ada panduan. Toh. Waktu saya beli motor, waktu saya buka dia punya jok itu, ada dia punya buku petunjuk di situ, buku panduan. Nah, masalahnya kita kadang-kadang tidak baca buku panduan itu. Jadi kita berpikir kita hidup saja gitu. Hidup bawa motor saja sampai motor keluar asap dari knalpot yang kayak bagaimana, jalan-jalan saja. Padahal di dalam buku panduan itu mungkin sudah dihimbau ganti oli sebulan sekali, kemudian harus cek fembel, harus cek ini. Jadi di dalam buku itu sudah ada banyak panduan bagi kita tentang kita punya hidup masing-masing. Jadi motor yang satu beda dengan motor yang lain, beda dengan produk lain, mungkin HP atau apa. Tapi masing-masing sudah punya buku panduan. Nah, kita sebagai manusia, kita juga punya buku panduan. Dan buku panduan yang kita punya, Alkitab, itu sudah terbukti ribuan tahun bahwa setiap orang yang baca itu tidak ditinggalkan oleh yang menulisnya, yaitu Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang menginspirasi 40 orang menulis dalam jangka waktu 1500 tahun, dalam 3 benua, dalam 3 bahasa. Dan semuanya menunjuk ke satu titik, yaitu Yesus. Dan itu satu buku yang ajaib, satu karya yang memimpin banyak orang pada keselamatan. Dan ketika kita baca, kita bisa tahu dan kita bisa lihat kita punya jati diri dan kita punya tujuan hidup di dalam ayat-ayat atau di dalam di dalam ayat-ayat yang kita baca di Alkitab tersebut. Itu Kak yang jadi sebenarnya kalau mau bilang saya tidak tahu saya hidup ini mau bikin apa dan bagaimana, itu tanda tanya, kenapa kau belum tahu? Atau mungkin orang yang, maksudnya orang-orang yang sedang bertanya, itu mungkin dong ada di situasi hidup yang belum kenal Tuhan mungkin, dan tidak tahu hidup ini seperti bagaimana. Jadi untuk ketong yang sebenarnya sudah tahu tentang kebenaran ini, itu juga bisa jadi salah satu alat untuk ketong kasih tahu orang. Dan itu bisa menjadi bagian dari tujuan hidupnya kita. Ada perkataan yang gini juga Kak Ika.
jangan mengeluh kenapa Tuhan tidak pernah bicara sama saya kalau kau belum pernah buka kopu Alkitab. jadi ya sudah, jangan salahkan Tuhan dong. Tuhan, kenapa Tuhan tidak kasih tahu saya apa tujuan, apa saya punya tujuan hidup apa gitu. Kau belum pernah buka Alkitab. Pernah baca Alkitab. Pernah baca Alkitab belum? Jadi baca Alkitab dan temukan kau punya jati diri di dalam situ. Oke, Kejer, pertanyaan terakhir. Adakah orang lain yang memerlukan perkataan berkat atau peneguhan yang kakak bisa ketemu minggu ini dan kuatkan dia dengan arahan yang positif? Kalau ada, kapan kakak mau bikin itu? Kapan? Mungkin secepatnya, karena semalam juga baru ketemu brother ini. Brother ini memang lagi apa ya? Maksudnya saya memang sedang apa ya? Sedang dukung dia, sedang support dia, sedang kasih dia kekuatan, penguatan begitulah ya, karena saya pernah ada di posisi dia. Dan baru kemarin dia punya kakak juga sudah kembali ke dia punya kota asal. Jadi dia technically sendiri di kota ini. Jadi dia apa ya? Saya support dia, saya topang dia gitu. Jadi kapan bisa buat itu? Kapan saja, karena dia juga kita ibadah jemaatnya sama dan hari-hari bisa kapan ketemu. Dia kerjanya juga tidak terlalu jauh dari sini, jadi bisa dibuat kapan saja. Dan dan selain dia ada beberapa teman-teman lagi yang lain. Yang mungkin komunikasi lewat WhatsApp, mungkin tidak di kota yang sama, tidak di sini, tidak di negara yang sama, jadi kami bisa tetap chatting dan itu bisa dibuat kapan saja. Bisa. Kakak Ike? Ya, kalau dari saya sebenarnya saya dapat pertanyaan ini langsung saya ingat, memang sudah 2 minggu ini ada saya punya adik yang sakit dan dia tinggal juga jauh dari sini dan sudah baik sih, cuman sakit apa tuh Kak Ike? Ada seperti luka kan, entah di bawah sini atau di tangan sini, begitu. Jadi lukanya sudah mengering, tapi kadang-kadang dia kembali lagi begitu. Jadi ini sudah berapa hari nih saya kayak dapat mimpi 2 kali begitu tentang adik. Mimpi yang pertama saya mimpi dia meninggal. Jadi saya cukup, dia baik-baik saja kah? Gitu. Terus yang kedua saya mimpi dia sakit, terus dia datang ke saya. Jadi kemarin saya cek dia kabar dari saya ada yang satu bilang dia baik-baik saja. Jadi waktu saya dapat pertanyaan ini saya pikir saya sudah dikasih tahu duluan untuk pergi ketemu atau kasih mungkin ya entah apapun itu yang saya bisa bikin, tapi saya harus ketemu dia. Terakhir saya ketemu Pak Adik ini waktu bulan Juli ya, waktu saya pindahan gitu. Ada sedikit biasalah masalah adik kakak begitu. Kadang-kadang terbaku cocok, salah paham. Tapi habis itu sudah baik-baik lagi. Cuman saya belum ketemu dia. Jadi saya pikir mungkin Tuhan sudah bicara untuk saya duluan, kasih ingat dia tentang adik ini punya kondisi dan saya pikir mungkin saya mau ketemu dia. Untuk kapan waktunya saya belum tahu kapan, tapi saya berharap secepatnya. Begitu. Seperti itu. Luar biasa. Nah, jadi begitu teman-teman, kita punya diskusi di podcast episode 41 ya hari ini ya. Episode 41 tentang harapan baru yang dirasakan oleh semua orang. Kesimpulan. Kita masuk kesimpulan sekarang Kak Ike mau kesimpulan duluan atau saya? Kalau saya, kesimpulan yang saya bisa tarik dari kita punya diskusi hari ini adalah bahwa Tuhan hadir bawa harapan yang baru ketika tidak ada harapan dari tempat lain untuk kita. Jadi kadang kita mungkin mau berharap dari orang tua mungkin, atau kita mau harap dari orang dalam kah, atau mau harap dari barang lain atau apa. Tapi harapan yang baru itu datang dari Tuhan ketika kita tidak punya atau tidak mau berharap kepada yang lain. Seperti itu. Itu dari saya Kak Ike. Kalau dari Kak Ike? Kalau dari saya yang lihat di sini dari Tom punya pembahasan dari awal ini sampai selesai, saya tadi terpikir tentang kata rela hati. Begitu. Tuhan mau buat satu hal yang besar, dia perlu kerelaan hati yang besar juga. Begitu. Apapun itu. Entah nanti hati mungkin teriris seperti parang tadi di ayat itu. Entah, tidak tahu apapun itu. Tapi yang Tuhan perlu sekarang untuk kita bisa punya satu harapan yang besar. Tuhan juga perlu kita punya kerelaan hati yang besar. Supaya berita itu, misalnya sekarang waktu Natal, Yesus lahir, dia juga harus masuk sebagai harapan yang besar, walaupun mungkin ada banyak hal yang perlu korbankan, lepaskan semua untuk terima yang harapan yang besar itu. Wow, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, itu kita punya pembahasan di podcast kali ini tentang harapan baru.
jangan biarkan kebenaran yang teman-teman sudah terima di Pondok Podcast ini berhenti di teman-teman, tapi sebarkan, share link ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman, tongkrongan apa segala macam itu Kemana saja, sebarkan bisa, dimana supaya semakin banyak orang yang tahu bahwa harapan baru ditemukan dalam Tuhan. Entah kok masih berharap atau tidak. Harapan itu ada di situ. Luar biasa. Kita juga punya sosial media. Betul. Apa aja tuh Kak Ike? Ya, jadi ada YouTube. Teman-teman jangan lupa untuk like atau subscribe, komen. Apapun itu. Terus juga ada TikTok, ada juga Instagram, ada Spotify juga. Jadi teman-teman bisa share link, bisa bagi-bagikan link kemana saja untuk menyebarkan harapan di musim-musim Natal ini ya. Jadi teman-teman tetap kita akan ketemu di episode-episode berikutnya di Tong punya Pondok Podcast. Jangan lupa untuk selalu sebarkan kebaikan kemanapun teman-teman pergi menyambut momen Natal ini, dan bahkan bukan hanya di Natal ya Kak Ike, tapi momen-momen berikutnya kita masuk ke tahun yang baru, kesempatan-kesempatan yang baru, dan yang terutama harapan yang baru. Tetap di Tong punya Pondok Podcast.